Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Aragon GP. Karena ini back to back dengan Misano, jadinya gua agak cepetan untuk recordingnya. Meskipun ya agak susah buat recording. Lu bayangin ini awal bulan ditambah dengan hari Senin, jadi nyari waktunya agak susah. Tapi ya udahlah ya, diusahakan apa sih yang nggak buat everybody. Mumpung HP gue lagi bagus. Yang kemarin rusak tuh mumpung bagus, dan sebenarnya sih masih rusak, tapi katanya ya kalau cuman untuk recording sehari bolehlah, besok gue balikin lagi ke tempat servisnya. So, kita pertama membahas soal Cantra yang akhirnya pengumuman. Setelah kemarin diumumkan bahwa Buriram akan menjadi seri pertama musim 2025 menggantikan Qatar, pada akhirnya semua orang optimis bahwa dengan kehadiran Rider Akamsi, Somkya Cantra, maka itu nggak bakal sepi. Kan udah gue bilang kalau gelaran di awal musim itu biasanya agak sepi karena belum ada persaingan perebutan jurdun, jadi ya ibarat kata kurang seru lah ya. Nah, karena Somkya Cantra adalah rider Akamsi, DPRD tingkat pusat berharap bahwa sirkuit bakal tetap penuh. Nah, Cantra ini akan menggantikan tentu saja Pangeran Rakor Takaki Nakagami dari LCR Idemitsu. Jadi pada saat yang sama Takaki Nakagami mengumumkan mundur aka pensiun dari status dia sebagai pembalap penuh MotoGP. Jadi dia bilang tahun depan saya tidak lagi menjadi pembalap penuh di MotoGP, tetapi saya masih akan tetap membalap di MotoGP. Kenapa? Karena dia akan menjadi test ridernya Honda untuk daerah Jepang. Jadi kalau papa kembar itu base-nya di Eropa bersama Stefan Bradl, nah Takaki Nakagami itu base-nya bakal di Jepang. Fungsinya katanya sih untuk lebih menyaring dalam tanda kutip part-part dan ide-ide yang dimiliki oleh para insinyur dan teknisi Honda, itu disaring lewat dia dulu biar nggak buang-buang waktu rider di Eropa menguji itu part-part yang nggak jelas itu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Takaki Nakagami sendiri itu dijanjikan akan dapat wildcard untuk tahun depan, jadi dia pasti akan membalap di MotoGP, cuman nggak tahu di mana karena tentu dia harus berbagi dengan Stefan Bradl dan papa kembar, jadi ya nggak tahu, kemungkinan di wilayah Asia mungkin baru dia ikutan wildcard mungkin menurut gua, tapi kalau di wilayah Eropa mungkin itu bagiannya papa kembar sama Bradl kali ya, but let's see. Nah, kalau kalian mundur-mundur di podcast kapan ya gua lupa, Sachsenring ya kemarin, Papa Yohan itu sempat bilang meminta kepada Honda untuk memindahkan basis pengembangan mereka dari Jepang ke Eropa. Ini ala-ala Yamaha. Memang Yamaha ini adalah korporasi yang besar, tetapi perlu kalian tahu, Yamaha di Jepang itu berbeda dengan Yamaha MotoGP. Jadi itu memang satu grup tapi adalah perusahaan yang terpisah. Itulah kenapa mereka memang memproduksi mesinnya di Jepang, tetapi untuk part-part lain dan segala macamnya itu diproduksinya di Eropa, di Katolika. Jadi kalau kalian ingat, gue pernah bilang bahwa Yamaha itu mensponsori Yamaha. Kayaknya sebelum tengah musim pernah gue bahas di podcast bahwa Yamaha itu resmi mensponsori Yamaha untuk beberapa tahun ke depan. Itu karena Yamaha secara grup itu berbeda dengan Yamaha MotoGP. Jadi mereka perusahaan yang berbeda, jadi Yamaha secara grup ini memberikan sponsornya kepada Yamaha MotoGP. Karena Yamaha secara grup itu adalah perusahaan teknologi yang bukan cuma motor, dia adalah alat musik, robot, dan segala macam. Pokoknya elektronik di luar motor. Nah, Yamaha motor itu beda. Jadi mereka memang memproduksi mesin-mesinnya itu di Jepang, tetapi untuk beberapa part, terutama untuk perkara balapan, itu dihandle di Eropa. Nah, Honda itu memang punya pusat dan basis di Spanyol, tetapi pengembangan mereka itu masih tetap di Jepang. Itulah kenapa ketika tahun lalu Marc Marquez itu ngomel-ngomel di tes Misano, itu yang nongol kan dari Jepang semua, nggak ada yang nongol dari Spanyol. Karena pengembangan mereka pusatnya adalah di Jepang. Nah, itulah kenapa alih-alih mereka menuruti saran dari Papa Yohan untuk memindahkan pusat pengembangan dari Jepang ke Eropa, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mesinnya diproduksi di sana, tapi segala part-partnya itu mbok ya diproduksi di sini aja biar cepet gitu loh. Jadi kalau mau masukan dan segala macam itu cepat alurnya. Tetapi Honda lebih memilih pakai cara tradisional, kekeh kak. Jadinya untuk menjembatani ini dipakailah Takaki Nakagami yang adalah mantan rider MotoGP yang mengerti bagaimana cara memakai MotoGP, tetapi karena dia akan berbasis di Jepang, dia akan lebih dekat dan lebih mudah berkomunikasi dengan para insinyur Jepang yang katanya masalahnya adalah
kendala bahasa. Jadi alurnya nanti mungkin akan lebih panjang tapi akan lebih efisien. Intinya gini, ternyata para insinyur Jepang dan teknisi di Jepang sana itu lebih berpikir ke soal inovasi dan penemuan. Jadi misalnya mereka, gue mau bikin part yang fungsinya untuk bikin cepat motor. Ya memang dalam jangka panjang itu bisa mempercepat motor, tapi bukan itu yang dibutuhkan untuk saat ini. Karena itu belum tentu cocok dengan motor yang sekarang. Ngerti? Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi mereka itu lebih berpikir ke depan. Mereka yang penting bikin part yang kira-kira berguna. Nanti itu urusan para rider untuk ngetes apakah berguna atau enggak. Nah, para rider itu mengetes itu berdasarkan motor yang mereka pakai sekarang. Nah, kalau itu nggak cocok ya percuma. Bener nggak sih? Itu yang dikatakan oleh Luca Marini. Banyak part-part yang sebenarnya nggak penting untuk dipakai sekarang, tetapi mungkin itu penting di masa depan. Jadi fungsinya Takaki Nakagami di Jepang itu adalah menyaring semua part yang ada yang diputuskan, oh iya ini diperlukan untuk saat ini, untuk dipakai oleh para rider di track. Sementara yang ini bisa dipakai tapi mungkin di masa depan kalau kita pakai mesin yang baru yang lebih bagus. Jadi nggak semua part itu akan dikirim ke Eropa, tetapi hanya yang menurut Takaki Nakagami ini bisa dipakai untuk motor yang sekarang. Nah, part yang dikirim ke Eropa itu akan diuji oleh Bradal, oleh Papa Kembar, oleh Luca Marini, oleh Johan Mir, oleh semua rider Honda. Dan karena itu sudah disaring berdasarkan kecocokannya dengan mesin yang saat ini dipakai, mereka akan dikejar hasil. Jadi Luca Marini bilang, susahnya sekarang itu adalah karena semua part yang diterbangkan dari Jepang itu harus diuji semua. Jadinya ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Nah, sementara kami juga mengejar hasil. Jadinya ada yang fokus sama hasil, ada yang fokus sama pengembangan. Johan Mir sama Sarko fokusnya pada hasil jangka pendek, sementara Luca Marini lebih mikir ke jangka panjang. Jadinya hasilnya amburadul, ada yang misinya ke sini, ada yang misinya ke sana, akhirnya nggak sama. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, karena Buriram itu menjadi sirkuit pertama yang menggelar balapan di awal musim tahun depan, jadinya dia menggantikan tes Qatar untuk winter test terakhir. Jadi kalau kalian lihat, itu sudah keluar jadwal winter test. Valencia itu 2 hari setelah musim berakhir, kemudian shakedown test yang diadakan di akhir Januari itu diikuti oleh para test rider, para rookie, para rider konsesi. Jadi selama lu masih konsesi, lu bisa turun ikut shakedown test. Selanjutnya tes Sepangnya, dan setelah itu baru tes Buriram, jadi nggak ada lagi tes Qatar. Sempat ada yang nanya, kenapa sekarang winter test terakhir itu selalu diadakan di sirkuit pertama yang menggelar balapan musim itu? Jadi dulu biasanya winter test digelar di Phillip Island setelah Sepang. Pertimbangannya adalah karena iklim. Jadi Sepang itu selalu dipilih untuk winter test karena kondisi iklimnya yang memang panas. Kondisi treknya itu lumayan bagus, gripnya ya antara ada grip dengan gak ada grip, jadi cenderung stabil. Tapi di saat yang sama kondisi treknya panas. Jadi ini untuk menguji ketahanan ban. Nah dulu Phillip Island itu dipilih karena treknya itu sangat abrasif, tapi di saat yang sama itu dingin. Itulah kenapa biasanya mereka mengadakan pengujian di Phillip Island dulu. Nah sekarang karena dianggap itu terlalu mepet dengan awal musim dimulai, akhirnya diubah menjadi sirkuit yang menggelar balapan pertama kali. Jadi kalau pertama kali digelar di Qatar, maka sirkuit Qatar yang akan menggelar winter test terakhir. Kalau Portimao yang menggelar balapan pertama di awal musim, maka Portimao yang akan menggelar winter test terakhir. Nah sama dengan Buriram. Karena tahun depan Buriram akan menggelar balapan pertama di awal musim 2025, maka Buriram yang akan menjadi winter test terakhir. Ini kondisinya kurang lebih sama dengan Sepang, agak panas tetapi bedanya aspalnya Buriram memang agak beda. Masih ingat waktu dulu-dulu itu perkara soal abrasif? Meskipun yang nggak terlalu abrasif sih, lebih kepada dia melendut-melendut, tau nggak sih melendut, bumpy. Nah itu perkaranya Buriram. Tapi kita lihatlah nanti apakah mereka cukup siap untuk menggelar MotoGP sebagai pembuka musim. Karena sejauh ini komplain soal Buriram itu perkara aspal yang melendut-lendut. Panas sih panas, iya sama dengan panasnya Sepang, tapi aspalnya aja yang beda. Kalau Sepang itu cenderung stabil, makanya mereka suka ngetes di sana. Nah, selain pengumuman Chantra, kemarin Fermin Aldegar akhirnya resmi diumumkan akan bergabung bersama Ducati Gresini untuk tahun 2025 dan tahun 2026. Artinya 2 tahun dia akan ada di Gresini. Masih belum jelas apakah tahun 2026 dia akan mendapatkan motor pabrikannya di Gresini atau bagaimana.
karena jarang-jarang Gresini itu dapat motor pabrikan. Tetapi karena dikatakan tahun 2026 dia masih akan di Gresini, artinya kemungkinan dia akan dapat motor pabrikannya di Gresini atau Ducati ngeles berdasarkan performa. Let's see. Yang pasti Morbidelli ada kemungkinan tahun 2026 tetap di VR46 atau kalau dia tersingkir maka Celestino Vietti yang akan menggantikan. Kenapa? Karena Celestino Vietti akan menggantikan posisinya Fermin Aldegar di speed up dan kalau dia memang masih tetap bagus maka jalurnya akan ke Ducati. Nah, gosip lain yang berhembus adalah perkara soal KTM. Itu dilanda krisis ekonomi. Jadi laporan keuangan terbarunya adalah mereka satu grup nih, Pirelli Mobility, itu menderita kerugian sebesar 2,5 miliar euro. Lu bayangin itu kuaci 2,5 miliar. Miliar loh ya, euro. Jadi itu kerugian yang amat sangat besar. Ada gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya kalau KTM nggak bisa mengatasi krisis ini ada kemungkinan mereka akan mundur dari MotoGP. Tapi apakah begitu? Jadi katanya ada kemungkinan mereka akan menghapus merek gas-gas dan akan menghentikan produksi merek Husqvarna. Jadi kan kemarin sudah gua umumkan bahwa mereka memutuskan hanya punya merek gas-gas di kelas Moto3 dan Moto2. Husqvarna akan dihapus. Tapi sekarang secara bisnis kemungkinan bahkan gas-gas pun dihapus. Jadi kalau gas-gas dihapus berarti itu juga akan mempengaruhi kelas Moto3 dan Moto2. Jadi kita lihat apakah Stefan Pirer bisa mengatasi ini. Karena gue tahu ambisinya sangat besar sekali untuk bisa bersaing mengalahkan Ducati. Tapi ya begitulah gosipnya KTM kalaupun akan bertahan di MotoGP itu semata-mata demi Red Bull. Jadi mari kita lihat ini akan bagaimana. Karena memang kan kalian sudah tahu di podcast kapannya yang gue bilang mereka itu kerja rodi di KTM. Yang pergi pagi pulang malam gak dibayar lembur. Nah ternyata ada kaitannya dengan kondisi keuangan mereka. Jadi ya kita lihat aja lah. Apakah nanti KTM akan diganti oleh BMW? Who knows? Nah ngomongin soal BMW kan kalian tahu nih di Aragon nongol alokasi baru. Jadi ban belakang yang nongol itu adalah asimetris dengan sisi kiri lebih keras. Dan khusus untuk kompon hardnya itu adalah kompon yang dipakai di Phillip Island aka karkas paling keras. Nah ternyata ini mendapat banyak komplain dari para rider. Bukan masalah ban belakangnya yang aus, ban depannya lebih sompal lagi. Padahal ban depan itu sudah dapat tambahan alokasi ban medium. Plus itu bukan karkas khusus, karkas standar, tapi sompalnya luar biasa. Jadi ini mendapatkan komplain dari para rider. Terutama karena di antara banyak rider yang komplain, ada beberapa rider yang justru bagus sendiri. Jadi mulai ada gosip berhembus sepoi-sepoi. Michelin kemungkinan hanya akan menjadi supplier hanya sampai tahun 2026, 2027 ketika aturan mesin berlaku 850cc. Katanya Pirelli akan masuk dan itu akan menjadi saat yang tepat untuk Toprak bergabung bersama BMW. Karena katanya di WSBK ban ini sangat menguntungkan Toprak katanya. Jadi kalau Pirelli bisa bergabung ke MotoGP tahun 2027 di saat yang sama BMW masuk, entah nanti dia mau menggantikan KTM atau nanti mau beli Gresini kan nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau BMW masuk menggantikan salah satu tim di MotoGP dan punya Toprak dalam line up-nya dengan Pirelli yang menjadi supplier baru di MotoGP, kemungkinan dia akan bagus. Itu siapa yang bilang ya? Gua nggak tahu. Tapi ada pengamat yang bilang itu kalau jadi begitu kombinasinya gara-gara Michelin ini dapat komplain di Aragon, itu akan menjadi saat yang tepat untuk BMW dan Toprak untuk langsung bersaing. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah Dorna masih akan mempertahankan Michelin sebagai supplier tunggalnya atau memindahkannya ke Pirelli atau mau pakai dua supplier lagi ala dulu-dulu. Let's see. So kita bahaslah para pabrikan terbaku. Kita bahas dari Honda. Kita bahas dulu dari Johan Zarco kali ya. Jadi Johan Zarco nih bilang ini adalah balapan yang tentu saja mengecewakan. Kenapa? Karena di hari Jumat dia itu sempat lolos Q2 loh. Gue tuh yang wow. Luar biasa dia lolos Q2 dengan mulusnya gitu. Dan itu yang memang dia bikin 3 lap langsung lolos gitu loh. Jadi nggak yang pakai susah-susah ngider-ngider lama-lama, enggak. Dia langsung lolos bahkan sejak tengah sesi. Jadinya wow, lumayan bagus loh sebenarnya. Ya meskipun sebenarnya dia pakai mesin yang versi Valencia.
Jadi dia itu bukan pakai mesin yang sekarang dipakai oleh Luca Marini dan Papa Yohan. Dia itu pakai mesin jeroan pertamanya RCV tahun ini. Jadi ya Marini bilang itu mesin cepat, cuma memang masih liar. Jadi memang harus punya riding style tertentu yang mungkin gak cocok sama rider lain. Tapi karena Johan Zarco terbiasa pakai motor Ducati yang memang kadang-kadang sedikit liar, jadinya Johan Zarco memang cocok sama mesin ini. Nah, karena dia lolos di hari Jumat, dia tuh sempat seneng. Jadi dia bilang sebenarnya ini mengecewakan hari Minggunya. Kenapa? Karena di hari Jumat itu kami bisa membuka blok kecepatan kami bisa langsung cepat, kami bisa memanfaatkan ban dengan baik. Sayangnya itu tidak bisa kami manfaatkan untuk akhir pekan yang tersisa. Jadi sebenarnya cukup bagus kalau saya bisa tetap berada di dalam grup, menjaga kecepatan, tetapi saya banyak membuat kesalahan sehingga saya kehilangan posisi. Jadi sebenarnya ini bukanlah balapan yang mudah untuk saya, tetapi yang bagus hanyalah bahwa di hari Jumat kami sempat masuk Q2 dan itu membuktikan bahwa ini hasil yang positif. Meskipun ya saya cukup kecewa karena saya tidak bisa memanfaatkan hasil positif itu untuk balapan. Tetapi ini juga artinya kita sudah sedikit lebih baik. Kenapa? Karena ketika orang lain ngeluh soal grip kiri kanan di hari Jumat, itu menjadi satu-satunya hal positif untuk Aragon GP. Nah sementara Takaki Nakagami ya paling nggak dia pulang bawa poin lah menurut dia. Jadi dia bilang ya saya suka sekali ini track. Meskipun ya saat ini kami bukan dalam kondisi yang terbaik, tapi kami sudah melakukan pekerjaan yang bagus dan saya bisa menikmati balapan hari ini. Saya juga sedikit bersenang-senang dan bisa mempush sedikit lebih dari biasanya dan saya bisa membawa pulang poin. Jadi saya berterima kasih kepada tim atas pekerjaan yang mereka lakukan hari ini. Jadi intinya dia senang sih sama balapannya. Zarco nggak senang, Pangeran Rakornya senang. Nah, kita pindahlah ke Honda pabrikan. Luca Marini belakangan karena dia start dari pit lane. Kita bahas dulu Papa Yohan. Papa Yohan ini sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih. Jadi dia bilang di balapan hari ini kami mencoba sesuatu yang sangat berbeda pada motor untuk mencoba menyelesaikan beberapa masalah kami. Jadi yang kami uji itu adalah sesuatu yang sangat bagus yang menurut kami datanya itu nanti bisa membantu menyelesaikan masalah kami di jangka panjang. Jadi untuk jangka panjang itu bagus. Tetapi ya bukan tanpa masalah juga saya balapan. Karena saya mengalami beberapa masalah ketika mencoba masuk ke tikungan di mana sebenarnya saya kuat sebelumnya. Jadi ini yang harus kami kerjakan. Nah, kita bahaslah Luca Marini. Ini masih nggak jelas kenapa dia start dari pit lane kemarin. Jadi sepertinya motornya itu mogok, nggak berfungsi atau gimana. Jadinya dia harus start dari pit lane dan seperti biasa dia kalau melihat balapannya itu setengah penuh daripada setengah kosong. Jadi dia bilang sebenarnya kami sedang menyelidiki apa yang menjadi masalah ketika kami start. Karena itu jelas berarti kami tersingkir dari pertarungan karena saya harus start dari pit lane. Kan kalau dari pit lane itu lama banget, orang udah lewat dulu semua baru lu keluar. Jadi dia bilang iya sama sekali nggak menguntungkan kalau lu start dari pit lane. Tetapi kalau mau dilihat dari waktu lap saya itu mirip-mirip dengan para rider Honda lainnya. Jadi kalau tanpa masalah start sepertinya saya ada di sana bersama para rider Honda lainnya. Itu sangat disayangkan karena sebenarnya kami semakin dekat di setiap sesi dengan para pesaing kami. Sehingga sebenarnya kami itu bisa memanfaatkan peluang. Tapi ya karena ada masalah dengan start saya, jadinya saya tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, kita pindahlah ke Yamaha. Yamaha ini datang ke Aragon dengan sekian banyak part. Jadi kalau kalian lihat ini di YouTube, kalian akan lihat berapa banyak aero dan knalpot dan segala macam yang mereka bawa. Jadi mereka bawa aero firing baru yang ala-ala Aprilia yang sedikit lebih singset. Nggak semok lagi. Kemudian mereka bawa winglet baru plus Papa Lukas itu menguji knalpot baru kalau nggak salah. Jadi mereka punya banyak part yang ketiga rider yang menguji di Misano kemarin, Kaisar Honda United Dovizioso, Snake Taro dan Papa Lukas itu sepakat bahwa oke, kita bawa ini ke Aragon karena mereka semua menilai bahwa ini berguna. Ya pada akhirnya memang berguna sih. Kalian bisa lihat Snake Taro itu bersaing dengan Pecco Bagnaia di sprint race. Jarang-jarang coba lu lihat Snake Taro dengan motor M1-nya yang lelet itu bisa mengalahkan Pecco Bagnaia yang pakai Desmo GP 24.
Antara Peko-nya yang lelet banget atau memang M1-nya udah bagus banget. Jadi itu memang sempat bikin Snektaro senang. Jadi dia bilang, oh ini berarti ya paling enggak bisa lah ya sedikit. Meskipun ya saya tahu bahwa Peko mengalami masalah, tapi biasanya Peko kalau mengalami masalah itu masih bisa dia selesaikan. Nah kali ini ketika dia mengalami masalah, saya masih bisa menyaingi dia. Jadi dia bilang ini ternyata masalahnya adalah grip. Ya memang sih semuanya perkara grip. Jadi saya berusaha mempush bagian depan itu dengan keras dan ujungnya saya tergelincir. Karena memang grip buruk itu adalah masalah sepanjang akhir pekan saya. Jadi sebenarnya kami itu pengen pakai ban soft. Katakan waktu di hari Jumat sesi prakualifikasi itu Peko Bagnaia kan sempat bilang bahwa dia sempat menguji ban soft dan itu gripnya luar biasa bagus. Jadi memang Snektaro sempat bilang bahwa kami sebenarnya pengen pakai ban soft, tapi Michelin melarang karena menurut mereka itu tidak bagus untuk keselamatan. Jadi akhirnya mereka harus pakai ban medium. Nah ban medium akhirnya bikin losor, makan batu. Jadi dia bilang yang jelas kami punya masalah grip dan karena kami nggak bisa pakai ban soft, ujungnya kami pakai ban medium, ya begitulah. Dan Marc Marquez itu wajar dia menang karena dia sudah mendominasi semua sesi kecuali sesi warm up. Jadi ya itu bukan hal aneh kalau dia menang. Tetapi yang menarik adalah dia ditanya perkara soal Aragon Clash. Kalau Papa Nina dan Papa Kembar itu menyalahkan Peko, meskipun mereka mengakui bahwa Alex memang melakukan kesalahan, Snektaro jelas-jelas bilang itu salahnya Alex Marquez. Jadi dia bilang kayak gini, bagi saya ketika Anda melebar selebar Alex Marquez melakukan kesalahan di tikungan 12 itu, Anda tidak bisa kembali ke track dengan cara seperti itu. Jadi bagi saya itu adalah tanggung jawabnya Alex. Jadi Snektaro itu menyalahkan Alex. Yang menyalahkan Alex itu adalah Snektaro, Papa Pip, Papa Alice, Marco Bes ya. Martin memilih abstain, bahkan si Jules Marc Marquez memilih abstain. Meskipun awalnya dia membela adiknya, tapi setelah dia tahu adiknya nggak kena penalti, dia memilih abstain. Karena dia tahu Peko berhak untuk lain itu. Nah, kita bahaslah Papa Lukas yang finish P9 kemarin. Ini sebenarnya menurut gua, ini layak mendapatkan tepuk tangan dan aplaus. Sayangnya karena semuanya sibuk dengan hure-hure comeback dan sibuk dengan Aragon Clash, Papa Lukas sedikit tersingkirkan. Gak ada yang bahas dia. Gua aja setengah mati loh cari dia punya interview. Kalau nggak gue masuk di situs resminya Yamaha, gue nggak dapat interview dia. Jadi Papa Lukas tuh penuh dengan rasa syukur. Gue suka dari Papa Lukas ini sekarang adalah dia selalu bersyukur. Jadi dia bilang, ini adalah race yang menurut saya cukup menyenangkan. Kenapa? Karena saya startnya dari P21 dan saya bisa finish di P9. Jadi meskipun ini adalah race yang tidak mudah sama sekali, tetapi saya senang masih bisa sukses di balapan kali ini. Saya melakukan riset pada setup motor saya agar bisa mengendalikan motor dengan baik hari ini. Jadi saya bisa mengontrol gas dan ban dengan kondisi level grip yang sangat rendah. Tapi pada akhirnya ini memberikan hasil yang sangat bagus dan ini akan menjadi booster untuk saya di balapan selanjutnya. Jadi lu bayangkan dia itu startnya P21 loh. Dia finishnya P9. Ada kemungkinan dia dapat ori. Karena kan dia memang rider Akamsi, jatah ori kan 3. Nah satu kan di pabrikan yang satu di pabrikan yang satu, nah satu kan yang sama tuannya, yang sekarang katanya udah dicabut. Jadi sepertinya jatah ori itu dipindahkan ke Papa Lukas sebagai rider Akamsi dan ternyata itu berhasil. Papa Lukas ini kalau dapat jatah ori sekalinya bagus-bagus loh. Masih ingat waktu dia di Honda dia dapat jatah ori di kota dan dia menang? Bener nggak? Nah ini dia juga dapat di Aragon dan ternyata bagus. Jadi overall para Yamaha ini puas dengan semua aero yang mereka bawa ke Aragon. Jadi gue belum dapat apa komentar dia mengenai Aragon Clash. Juga dari para Honda gue belum dapat. Nanti kita bahas kalau mereka punya pendapat soal itu di part kedua. Nah kabar terbarunya adalah Yamaha itu mengumumkan penggantinya Papi Perilin Jarvis untuk tahun depan. Kalau nggak salah namanya Paulo apalah, gue lupa. Ini adalah mantan manajer Yamaha yang mengurusi bagian pemasaran, marketing, dan mengurusi MX-nya Yamaha. Jadi dia yang akan menggantikan Papi Perilin Jarvis mulai Januari tahun depan. Kita lihat apakah dia bisa mengembalikan Yamaha ke masa jayanya kembali atau bagaimana. Let's see.
So kita pindahlah ke Aprilia. Kali ini Aprilia bukan KTM. Kenapa? Karena KTM ada di podium bersama calon ikan hiu baru. Jadi kali ini kita bahas Aprilia masuk di part pertama karena dia adalah salah satu pabrikan terbapuk. Kita bahas dulu dari Papa Nina yang balik ke pedok. Jadi dia itu komplain berat soal ban. Jadi dia bilang ban itu tidak bisa berfungsi sama sekali. Entah bannya yang tidak berfungsi atau mungkin motor kami yang tidak bisa membuat bannya berfungsi. Jadi antara dia nyalahin ban atau dia nyalahin motor sebenarnya. Jadi intinya adalah dia bilang itu seperti saya berkendara di atas es. Ban belakang saya terus tergelincir. Dan karena saya terus tergelincir di bagian belakang, saya itu 3-4 kali nyaris high side. Dan daripada saya nanti high side beneran, saya memutuskan balik ke pedok. Tapi begitu saya balik pedok, ternyata ban depannya juga sompal. Jadi masalahnya bukan cuma ban belakang, tapi juga ban depan. Jadi menurut saya, Aprilia perlu memahami bagaimana bisa menyelesaikan masalah motor kami untuk bisa cocok dengan ban dalam hal grip. Jadi sempat dia ditanya, kenapa lu nggak pakai ban hard aja? Kan waktu di Silverstone mereka pakai ban hard tuh. Jadi dia bilang, masalahnya adalah ban hard yang sekarang di Aragon itu terlalu keras. Karena itu kan adalah karkas paling keras yang dipakai di Phillip Island, itu kerasnya keras banget. Jadi menurut dia itu nggak cocok untuk dipakai di Aragon. Tetapi masalahnya ban medium pun itu kayak batu, kata dia. Kerasnya kayak batu, melenting-melenting gitu loh. Jadi kalau pakai ban hard itu terlalu keras, sementara ban mediumnya aja udah kayak batu. Pakai ban soft itu nggak dikasih sama Michelin, karena menurut Michelin itu membahayakan keselamatan. Jadinya ujung-ujungnya aspal yang disalahkan. Jadi Papa Nina bilang itu aspal barunya itu udah bencana. Kenapa? Karena kotornya minta ampun. Terutama di bagian keluar tikungan. Papa Alis sempat ditanya soal ban hard ini. Jadi Papa Alis itu bilang nggak mungkin memakai ban kompon hard yang disediakan untuk Aragon itu dipakai di Aragon. Kenapa? Karena memang terlalu keras. Jadi menurutnya Papa Alis memang itu mungkin bisa dipakai tapi di Mandalika. Yang memang aspalnya masih baru tetapi harus sangat panas. Karena karkasnya itu adalah karkas paling keras. Nah sementara Aragon itu kan tiap malam hujan, jadinya pagi-pagi itu trek masih basah. Sore itu memang panas tapi itu nggak panas banget sehingga itu kurang cocok untuk pakai ban dengan karkas paling keras. Jadinya menurut Papa Alis itu nggak cocok untuk dipakai di Aragon. Mungkin di Mandalika bisa tapi di Aragon nggak bisa menurutnya Papa Alis. Nah ini juga yang dikatakan oleh Papa Nina, kalau mau pakai ban hard itu terlalu keras sedangkan mediumnya aja udah kayak batu. Pakai soft nggak dikasih, jadinya kan bingung mereka. Nah dia juga sempat ditanya soal Aragon Clash. Dia tidak menyalahkan Alex Marquez karena dia percaya bahwa Alex Marquez itu tidak melihat atau mungkin nggak menyadari soal Pecco Bagnaia di depan, dan Pecco juga tidak menyadari bahwa Alex Marquez itu akan melakukan manuver seperti itu. Jadi dia bilang menurut saya itu adalah kecelakaan balapan. Kenapa? Karena Alex yang melebar. Dan di saat yang sama, Pecco ada di line yang mana dia mungkin tidak menyadari bahwa Alex akan datang. Itulah kenapa akhirnya terjadi crash. Jadi sebenarnya dia tidak menyalahkan Pecco tapi juga tidak menyalahkan Alex meskipun dia bilang Alex melebar. Nah kita pindahlah ke papa kembar. Dia adalah Aprilia terbaik yang finish kemarin. Jadi bahasanya sama, nggak cocok sama ban. Selain itu dia komplain soal track. Memang di Rider Fan Parade itu dia sempat bilang di interview, dia bilang ini track kotor sekali. Waktu itu Paul Espargaro kayaknya yang interview dia. Di interview dia sama adiknya. Jadi dia bilang, iya ini tracknya kotor banget. Kalau nggak dibersihin ya nggak bisa. Nah masalahnya adalah penyelenggara juga nggak membersihkan. Mungkin mereka melakukan sesuatu yang lain apa gimana nggak ngerti. Jadi papa kembar bilang, ini tracknya kotor sekali. Dan begitu saya start, saya langsung tergelincir dan kehilangan posisi. Jadinya saya mencetak waktu lap itu sama seperti cetakan waktunya Alonso Lopez di Moto2. Jadi istilahnya dia bilang, gue tuh lelet banget saking kotornya ini track dan saking gak ada gripnya. Jadi dia merasa cetakan waktunya itu ala-ala Moto2, udah bukan pakai MotoGP kata dia. Jadi dia bilang kami tidak bisa mengeksploitasi ban dengan baik di track ini. Sementara Ducati itu sangat cocok dengan ban dan kompetitif dengan ban di mana-mana, bahkan dengan kondisi track kotor di Aragon ini mereka tetap menang. Jadi mau GP berapapun namanya Ducati tetap menang. Sementara bagi KTM dan Aprilia, ban ini seperti Kryptonite selalunya nggak cocok. Kalaupun cocok, kecil banget kemungkinannya. Tapi selalunya nggak cocok, terutama kalau balapan di hari Minggu. Nah, ditanyalah juga dia soal Aragon Clash. Nah, ini memang terang-terangan dia menuding Pecco yang salah. Jadi dia bilang,
Alex Marquez memang melakukan kesalahan dengan melebar, tetapi yang menyalip dari luar itu kan si Pecco. Kalau kamu menyalip dari luar seperti itu, kamu harus memberikan ruang bagi rider di dalam untuk bermanuver karena kamu menyalipnya dari luar. Ya memang dia sudah menyalip Alex Marquez, tetapi dia kan menyalipnya dari luar dan Alex Marquez itu jelas tidak mau kehilangan lainnya. Jadi memang dia bisa untuk mengerem. Jadi sebenarnya papa kembar ini tahu bahwa Alex Marquez nggak ngerem. Karena memang Alex Marquez nggak ngerem sama sekali. Jadi dia bilang, ya memang Alex Marquez itu bisa berhenti berakselerasi, bisa ngerem. Tetapi kenapa dia harus ngerem? Kenapa dia harus menghentikan motornya? Karena ini kan kompetisi. Kalau kamu sudah menyalip dari luar, kamu harus tahu bahwa kamu harus memberikan ruang kalau kamu tidak mau crash. Jadi dia nyalahin si Pecco meskipun dia tahu bahwa Alex Marquez nggak ngerem, Alex Marquez melakukan kesalahan dengan melebar, tetapi itu tetap salahnya Pecco. Makanya gue bilang ini sedikit kontradiktif dengan kondisi ketika Marc Marquez nyeruduk Papa Alice di Portimao tahun lalu. Ini kan kasusnya sama. Diseruduk dari belakang. Bedanya adalah Marc Marquez masih sempat ngerem, Alex Marquez emang nggak mau ngerem, emang nggak pegang tuas rem sama sekali. Marc Marquez memang masih sempat ngerem, cuman alasannya dia waktu itu dia buka throttle karena bannya ngelok. Nah yang satu ini emang nggak ngerem, jadi emang lagi ngegas ketika dia nabrak Pecco. Nah sementara ketika Marc Marquez itu menabrak Papa Alice, itu dia masih sempat ngerem, cuman bedanya waktu itu alasan dia harus buka throttle karena bannya ngelok. Tapi dia sudah ngerem katanya. Waktu itu papa kembar menyalahkan Marc Marquez karena menurut dia kamu itu mestinya bisa mengantisipasi rider yang ada di depan kamu karena kamu tahu bahwa dia sudah ada di depan. Dia bahkan bilang apakah perlu ada rider yang mati untuk bisa memberikan penalti. Dan sekarang dia justru menyalahkan Pecco. Lu lihat modelnya Pecco punya crash kayak gitu. Untung-untung dia selamat tanpa cedera, cuman memar doang. Makanya gue pikir kok ya agak sedikit berbau-bau santan instan. Tapi semoga ditagihnya nggak ke keluarganya, nggak ke anaknya. Semoga. Tetapi yang jelas dia menyalahkan Pecco. Meskipun dia tahu Alex Marquez melakukan kesalahan, meskipun dia tahu Alex Marquez nggak ngerem. Jadi dia bilang, untuk apa sih Alex Marquez ngerem? Karena ini kan kompetisi. Maksud gua, oh berarti lu memang suka Pecco diseruduk model seperti itu. Syukur-syukur dia nggak ada patah tulang loh. Tapi kalau ada rider yang bilang untuk apa ngerem meskipun dia tahu dia membahayakan rider di depannya, itu sorry to say, semoga nggak ditagih sama keluarganya. Semoga dia sendiri yang harus bayar itu santan instan. Beneran deh. Karena itu seolah-olah dia memang pengen Pecco celaka. Karena dia bilang untuk apa Alex Marquez ngerem? Are you kidding me? So, kita bahaslah Trackhouse. Yang pertama adalah Raul Fernandez karena dia berhasil finish. Meskipun ya kena penalti 16 detik. Dia kena penalti aturan tekanan ban. Jadi dia bilang 3 lap pertama semuanya berjalan bagus. Tapi setelahnya ban saya hancur. Ban saya itu pecah-pecah. Jadi saya tidak punya apa-apa lagi untuk bisa dipakai balapan. Jadi yang bisa saya lakukan adalah bagaimana bisa finish. Itu saja. Tapi yang bagusnya adalah kalau mau dibandingkan dengan papa kembar sebagai Aprilia pertama yang finish, waktu lap saya mirip-mirip. Karena papa kembar 1 menit 49 detik dan saya 1 menit 50 detik. Ya bedanya 1 detik sih. Jadi kurang lebihnya mirip-mirip. Sisi bagus lainnya adalah kami semua mengalami masalah yang sama, yaitu masalah ban. Jadi ini akan membuat kami bersama-sama mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi. Saya harap di Misano nanti bisa lebih baik karena di sana gripnya lebih baik dan saya lebih terbiasa di sana. Karena menurut saya ini adalah balapan tersulit dalam hidup saya. Jadi bannya itu pecah-pecah, sompal-sompal, ngerti nggak? Jadi ada gelembung di antara karkas karetnya itu dan itu yang bikin pecah. Dan karena pecah, akhirnya bannya itu sompal. Jadi ada tapaknya, tapi itu adalah tapak ban yang pecah gitu loh. Itu yang jadi keluhannya para Aprilia kemarin. So kita pindahlah ke Papa Alice yang crash ini. Kalau nggak salah dia lap pertama ya. Lap pertama apa lap kedua dia crash. Jadi dia bilang, ya saya lagi sial, lagi tidak beruntung. Kenapa? Karena saya sempat melebar dan karena saya melebar, saya berusaha untuk memulihkan diri dan kondisinya adalah gripnya kurang dan tangki motor saya masih penuh dan di saat yang sama saya kehilangan kendali motor.
sangat disayangkan karena menurut saya kami punya hasil yang lumayan bagus sepanjang akhir pekan. Tapi ya begitulah. Nah, dia sempat ditanya soal Wilco Sillenberg yang resmi didepak dari Aprilia Trackhouse tahun depan. Jadi Wilco Sillenberg ini adalah kepala tim yang ditunjuk oleh Aprilia. Kan gini, kemarin itu sistemnya adalah Trackhouse itu menyewa dalam tanda kutip tim dari Aprilia. Nah, Wilco Sillenberg ini ditunjuk oleh Aprilia langsung untuk mengepalai tim yang disewa oleh Trackhouse sebelum Papi Pri Brivio nongol. Nah, karena Papi Pri Brivio nongol, kemarin kan statusnya dia adalah manajer tim. Nah, sementara Wilco Sillenberg itu sebagai kepala tim. Jadi kurang lebihnya mirip Pablo Nieto dengan Uchiyo kalau di VR46 team. Nah, untuk tahun depan, posisi yang dipegang oleh Wilco Sillenberg ini akan diambil alih oleh Papi Pri Brivio. Gue sempat berpikir semoga gue salah bahwa Papi Pri Brivio sedang mencengkram Trackhouse dengan amat sangat kuat. Karena pemilihan Ai Ogura itu adalah pilihan dia. Sepertinya dia sudah punya kuasa yang amat sangat besar di Trackhouse. Sehingga Wilco Sillenberg resmi didepak tahun depan. Nah, ditanyalah ke Papa Alis. Papa Alis bilang, ya tahun depan kan saya sudah nggak di Trackhouse. Jadi saya sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi kalau dari sisi saya itu adalah kehilangan yang besar untuk tim. Kenapa? Karena Wilco ini adalah mantan pembalap sehingga dia sangat mengerti apa yang dirasakan oleh rider, sangat mengerti masalahnya rider, sangat mengerti apa yang diinginkan oleh rider, dan dia tahu cara menasehati rider. Jadi kehilangan dia ini menurut saya adalah kehilangan yang besar bagi tim. Tapi ya karena tahun depan saya nggak di sana lagi, ya bukan urusan saya sih. Kurang ajar nih Pak Alis. Nah, dia sempat ditanya nih soal Aragon Clash. Karena kan ini persis sama dengan Portimao Clash tahun lalu. Bukan yang tahun ini ya. Tahun ini kan antara Pecco sama Marc Marquez. Tahun lalu itu antara Papa Alis sama Marc Marquez. Jadi kasusnya sama, diseruduk. Nah, dia ini memang menyalahkan Alex. Sama seperti Quartararo, clear dia menyalahkan Alex. Jadi dia bilang, itu adalah salahnya Alex. Itu Alex yang salah. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan dan memberi dampak crash. Dia itu sudah melebar dan dia tahu bahwa Pecco itu akan masuk. Dan ketika masuk tikungan, dia sudah ketinggalan setengah motor. Kan udah gue bilang, aturan tikungan berlaku. Siapa yang di depan duluan, setelah itu baru siapa yang di dalam. Kenapa? Karena rider yang di depan itu nggak tahu siapa yang di belakang dia. Dan rider yang di belakang itu tahu siapa yang di depan dia. Terutama kalau lainnya sama, jadi pasti dia lihat. Dan dia yang paling bisa mengerem. Karena dia lihat ada rider di depan dia. Makanya Papa Alis bilang ketika masuk tikungan Alex sudah ketinggalan setengah motor. Jadi kalau menurut saya dia layak untuk dapat hukuman kecil. Ya penalti kecil lah, nggak usah berat-berat amat. Paling mungkin ya long lap penalti kayak 3 grid kayak apalah. Pokoknya nggak usah yang berat-berat aja. Tapi itu kan pendapat saya. Cuma pendapat saya. Saya kan bukan RD, yang memutuskan kan RD. Kan RD bilang nggak dapat penalti, ya udahlah ya. Tapi kalau menurut saya itu layak penalti, ya meskipun kecil, karena itu memang salahnya Alex. Alex sudah melebar, dia tahu Pecco akan masuk, karena ketika masuk tikungan, Pecco itu sudah setengah motor di depan dia, berarti mestinya dia sudah lihat. So, itu aja part pertama kita. Part kedua recording besok dan diupload keesokan harinya. Seperti biasa digombok, nggak tahu itu berapa hari, but let's see. Yang pasti ini aja udah panjang. Kita akan buru-buru karena ini adalah balapan back to back. See you next part guys, bye-bye.